teman semuanya, mahasiswa antropologi Fakultas Psikologi yang saya hormati. Selamat malam. Mari kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan akan berkenan memberikan kebaikan hidup kepada kita yang lebih banyak lagi, yang lebih indah lagi daripada keburukannya. Amin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena lain hal yang tidak bisa ditinggalkan menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Kita doakan mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, jadi dalam mata kuliah antropologi ini kita juga akan membahas selain kemarin sistem keluarga dengan studi kasus Trah Jawa ini, sistem Trah di masyarakat Jawa ini. Hari ini kita juga akan melihat dan mengkaji serta mendiskusikan masalah struktur sosial di masyarakat, ya, terutama masyarakat umum dan khususnya masyarakat Indonesia ini. Strukturnya ini penting bagi kajian antropologi, terutama antropologi sosial atau sosiologi kebudayaan, itu karena manusia sebagai makhluk yang berbudaya itu mau tidak mau juga berinteraksi dengan individu maupun kelompok di masyarakat, sehingga membentuk perilaku yang mengatur tatanannya, nilai-nilainya, norma-norma sosialnya itu. Dan itu juga penting bagi kajian psikologi, karena kajian psikologi sebenarnya juga mengatur perilaku manusia itu, atau meneliti dan mengkaji perilaku manusia. Kalau psikologi itu mengkaji perilaku manusia dari aspek psikisnya, kalau antropologi mengkaji perilaku manusia dari aspek kebudayaannya, ini yang mengatur perilaku itu. Dan itu juga terkait dengan ilmu sosial lain, yaitu ilmu sosiologi itu. Nah, hari ini kita akan membahas dan meneruskan tema yang telah tercantum di dalam kurikulum ini tentang struktur sosial ini. Kalau kita mengikuti pendapat para sosiolog, terutama Sarjono Sukanto dari Universitas Indonesia ini, Profesor nanti, struktur sosial itu merupakan tatanan sosial, ya, tatanan sosial atau susunan masyarakat yang mengatur hubungan, ya, hubungan antara status sosial dan peran-peran individu dan kelompok di masyarakat. Jadi struktur sosial itu kalau bahasa sederhananya adalah tatanan sosial atau susunan hubungan masyarakat yang mengatur, ya, hubungan antara status dan peran individu maupun kelompok di masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu dimanapun, baik masyarakat desa, masyarakat kota, ya, masyarakat Jawa, masyarakat luar Jawa, ya, masyarakat Melayu, masyarakat Papua, masyarakat Timur maupun masyarakat Manado itu selalu memiliki struktur sosial, ya. Jadi di Manado ada struktur sosialnya sendiri, di Jawa ada struktur sosialnya sendiri, gitu, ya. Misalnya struktur sosial di Jogja itu keraton dia mengatur, dia raja dan keluarganya, lalu kemudian masyarakat dan sebagainya, itu namanya struktur sosial, ya. Jadi tatanan itu terdiri dari kedudukan, hierarki ini, yang kemudian hierarki di dalam masyarakat ini memiliki peran-peran sosial yang berbeda yang mengatur hubungan individu dan kelompok di masyarakat itu, ya. Ada 4 unsur sosial, unsur struktur sosial, ya, yang kita ketahui dari para sosiolog itu, yaitu kelompok sosial, ya. Jadi struktur sosial itu selalu mengandung kelompok sosial, ya. Kelompok-kelompok sosial di masyarakat itu selalu ada
baik kelompoknya berdasarkan etnik, berdasarkan agama, berdasarkan budaya, berdasarkan hobi, berdasarkan ekonomi, ya, kepentingan ekonomi dan sebagainya itu. Jadi individu-individu yang memiliki hubungan yang sama, ciri-ciri yang sama, minat yang sama bentuk kelompok-kelompok sosial. Kelompok yang hobinya sepeda, kelompok mahasiswa, ya, kelompok dosen itu masing-masing punya kelompok yang memiliki ciri-ciri yang sama. Lalu lembaga-lembaga sosial, jadi kelompok-kelompok sosial ini nanti ada yang membentuk organisasi-organisasi sosial, ya, lembaga-lembaga sosial, ya, seperti keluarga gitu, ya, sekolah gitu, ya, ormas itu adalah lembaga-lembaga sosial, yayasan itu adalah lembaga-lembaga sosial di masyarakat, dan dimanapun selalu ada itu. Jadi tidak bisa kayak pemerintah sekarang ini melarang ormas, itu tidak bisa, ya, karena ormas itu merupakan lembaga sosial yang menjadi unsur terpenting dari struktur sosial di masyarakat itu. Yang bisa dilarang adalah ormas itu pelanggaran hukum kalau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Lalu unsur yang keempat adalah norma-norma sosial. Jadi struktur sosial yang mengatur hubungan-hubungan individu dan kelompok ini ada norma-norma sosialnya itu, ya. Norma baik dan buruk, norma etis dan tidak etis, norma estetika dan tidak estetika, itu yang mengatur norma-norma sosial di dalam struktur sosial, yang norma itu kemudian mengatur hubungan individu maupun hubungan antar kelompok. Bagaimana anak itu punya norma berkomunikasi dengan orang tua gitu, ya. Ada norma-normanya, misalnya anak tidak boleh membentak orang tua, anak tidak boleh mengancam orang tua gitu, ya, atau orang tua tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak, itu norma-norma sosial. Atau mahasiswa tidak boleh menindas dosen atau sebaliknya dosen menindas mahasiswa, itu norma-norma sosial. Ya, jadi kerangka nilai yang bersifat normatif itu. Nilai itu ada nilai etika maupun nilai estetika. Lalu yang keempat unsurnya adalah lapisan sosial. Jadi di dalam struktur sosial itu ada lapisan-lapisan sosial itu, ya. Lapisan bawah, lapisan menengah, lapisan atas gitu, ya. Misalnya kita membeli roti itu aja kita tahu kondisi kita. Kalau roti itu harganya 50.000 satu bungkusnya, itu pasti yang mampu beli itu ada orang yang dari lapisan atas. Tapi kalau roti yang cuma 2.000 kayak kita ini mampu beli untuk kalangan bawah. Kalau roti harganya 20.000 misalnya untuk kelas menang itu namanya lapisan. Jadi setiap masyarakat selalu ada lapisan-lapisan sosial itu. Kalau di Jogja ada kue lapis legit, ya, itu seperti itu, masyarakat itu seperti berlapis-lapis gitu, ya, atau kue lapis gitu, ya. Gitu ya teman-teman. Lalu kemudian penjelasan lainnya dari struktur sosial ini adalah struktur sosial juga memiliki ciri-ciri sosial, ya, yang unik, ya. Yang pertama adalah ciri-cirinya abstrak. Jadi struktur sosial itu abstrak sekali, ya. Jadi karena struktur sosial ini membentuk sebuah sistem sosial yang mengatur hubungan masyarakat baik secara individu maupun kelompok, maka dia punya sifat yang abstrak, ya. Tapi sifat yang abstrak ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, ya, karena dia mengatur hubungan atau perilaku individu maupun kelompok di masyarakat, ya. Bagaimana hubungan dosen dengan mahasiswa, hubungan rektor dengan dosen, hubungan dosen dengan karyawan, itu adalah abstrak, tapi bisa kita rasakan karena kita mengalami dan menjalaninya setiap hari itu, ya. Lalu kemudian sistem pengaturan, ya, ciri-cirinya. Jadi hubungan sosialnya itu membentuk sebuah sistem pengaturan, ya, mengatur hubungan sosial ini, mengatur hubungan bagaimana ketemu antara cowok dengan cewek yang berbeda jenis kelamin, ya, antara yang tua dengan yang muda, itu mengatur
memiliki sistem pengaturan ya. Jadi pengaturannya itu tersistem. Jadi yang kemudian membentuk norma. Perempuan dengan cowok kalau berinteraksi di depan publik itu ada sistem yang pengaturannya sih. Kecuali kalau di luar publik ya tidak diketahui oleh masyarakat. Lalu unsur yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga dari sistem sosial ini, ciri sosialnya adalah dinamis. Jadi struktur sosial ini bersifat dinamis ya, selalu berkembang. Status-status sosial, peran-peran sosial itu selalu berkembang mengikuti perubahan sosial di masyarakat ya. Jadi misalnya tadinya kita ini cuma mahasiswa, karena dinamis, 10 tahun kemudian kita jadi rektor, itu kita terjadi perubahan sosial di masyarakat kita gitu. Oh, sekarang Mbak Ratna jadi rektor misalnya, atau Mbak Evelyn jadi rektor misalnya. Dulunya cuma mahasiswa yang biasa-biasa saja gitu misalnya. Itu namanya bersifat dinamis gitu ya. Lalu struktur sosial bersifat luas ya, cakupannya sangat luas ya, mencakup berbagai aspek kehidupan ya, ekonomi, agama, politik, kebudayaan. Itu seluruh dimensi kebudayaan itu dimasuki struktur sosial. Itu selalu ada struktur sosialnya, perusahaan, ekonomi ya, politik juga ada. Kehidupan politik kita juga punya struktur sosial sendiri, kemudian agama, di kehidupan agama misalnya di struktur sosial NU misalnya, yang diprioritaskan adalah kiainya gitu ya, karena sistemnya hierarkinya seperti itu. Atau di Muhammadiyah yang diprioritaskan adalah elitnya adalah yang kaum terpelajar misalnya ya, profesor-profesor dan dokter-dokter itu gitu ya. Itu lalu struktur sosial memiliki ciri bersifat kebudayaan ya, memiliki sifat kebudayaan karena membentuk nilai, norma dan kepercayaan itu yang manusia baik secara individu maupun kelompok harus tunduk kepada ciri dan nilai itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi struktur sosial di masyarakat ini juga punya fungsi-fungsi yang penting ya. Fungsinya adalah untuk membangun interaksi sosialnya ya. Jadi interaksi sosial ini diperlukan lewat struktur sosial, itu ada peran dan status sosialnya gitu ya. Lalu kemudian lewat sebagai fungsinya untuk stabilitas ya, menjaga stabilitas sosial struktur ini ya. Jadi biar tidak terjadi konflik revolusi sosial, biar masyarakatnya tatanannya stabil gitu ya, sehingga jadi agak konservatif juga ya, menjaga stabilitas itu. Lalu kemudian untuk integrasi, menjaga integrasi sosial, memfasilitasi integrasi nanti kalau ada konflik-konflik atau kekerasan, struktur sosial ini terlibat, tokoh-tokohnya terlibat, masyarakat terlibat, sehingga untuk struktur sosial ini yang kemudian bisa mengintegrasikan kembali masyarakat itu ya. Ada dua jenis struktur sosial ya di masyarakat itu. Yang pertama, setelah kita tahu fungsi-fungsi sosialnya, itu pertama adalah diferensi sosial ya. Ini yang pokok dua, tapi nanti ada tambahan-tambahannya sekitar 3 ya. Yang pertama adalah diferensi sosial, yaitu di dalam struktur sosial ini ada pembagian masyarakat secara horizontal. Jadi kenapa masyarakat itu terkotak-kotak, terbagi-bagi itu secara horizontal, secara lurus, ini karena perbedaan agama, perbedaan etnik, ya, perbedaan jenis kelamin, ya, perbedaan suku, itu namanya pembagian masyarakat karena terjadi secara horizontal yang kemudian disebut dengan diferensi sosial. Jadi setiap masyarakat itu selalu ada diferensi sosial, pembagian masyarakat berdasarkan suku, agama, ya, jenis kelamin dan sebagainya itu. Ya. Disebut diferensi sosial. Jadi perbedaan kelas masyarakat berdasarkan perbedaan horizontal, ya, itu. Lalu stratifikasi sosial. Jadi
Yang kedua, jenis struktur sosial yang kedua adalah stratifikasi sosial. Berarti setiap masyarakat itu punya pembagian masyarakat berdasarkan garis vertikal ya, ke atas. Kalau horizontal itu mendatar gitu ya, kalau vertikal ke atas gitu ya. Jadi stratifikasi sosial ini pembagian masyarakat berdasarkan perbedaan vertikal ya. Misalnya kaya dan tidak kaya itu terjadi kelas sosial. Kenapa orang ini kaya sekali, punya bis sampai 30, punya sapi sampai 30, sementara tetangganya ini cuma punya beca. Ini kemudian terjadi stratifikasi sosial berdasarkan perbedaan vertikalnya gitu ya, kaya. Lalu kekuasaan ya, kekuasaan itu juga menciptakan stratifikasi sosial gitu. Kenapa ada bupati, ada camat, ada lurah, itu kekuasaan, power ini juga menciptakan stratifikasi, jenis stratifikasi sosial yang lahir dari hubungan vertikal itu ya. Ada gubernur, wali kota, bupati, ada rektor, ada dosen, ada mahasiswa, itu berdasarkan kekuasaan, hubungan kekuasaan itu ya. Lalu kemudian berdasarkan vertikal, berdasarkan status bangsawan misalnya. Ini rakyat jelata ini memang keturunan bangsawan darah biru atau keturunan orang kaya, jadi kaya terus sampai 7 keturunan. Ini keturunan orang miskin nih karena hubungan vertikal. Makanya stratifikasi sosial berdasarkan hubungan vertikalnya agak tertutup ya, bisa tertutup ya, karena tidak mudah orang miskin itu berinteraksi dengan orang kaya raya gitu ya. Misalnya Pak Prabowo datang ke orang miskin, ini tidak mudah berkomunikasi dengan orang miskin ya, karena orang miskin juga taunya cuma pengen makan aja. Sementara Pak Prabowo pengennya orang miskin ini ayem, hidupnya makmur, pinter-pinter, syukur bisa kuliah sampai tinggi-tinggi gitu ya. Lalu tambahan dari jenis stratifikasi sosial adalah ascribed status ya. Jadi selain pembagian masyarakat berdasarkan hubungan horizontal dan vertikalnya, ada ascribed status. Jadi pembagian masyarakat karena status sosialnya ya, yang lahir dari keturunan. Ini ascribed status. Oh, keturunan bangsawan, oh keturunan bupati, oh keturunan kiai, oh keturunan lurah, oh keturunan preman, oh keturunan apa misalnya ya, keturunan raja, keturunan pangeran dan sebagainya, itu karena status kebangsawanannya atau karena aspek keturunan, ascribed status itu ya. Lalu kemudian stratifikasi struktur sosial yang lahir karena achievement ya, achievement status ya, achievement status ya, atau achievement status itu. Jadi dia naik kelas ini melahirkan struktur ini karena prestasinya ya, karena prestasinya dia menjadi seorang dokter, dia menjadi seorang insinyur, dia menjadi seorang sudah kelas sampai ke S3, prestasinya punya disertasi yang hebat, itu namanya dia punya status sosial yang membentuk struktur sosial. Itu lahir karena usaha pribadi, karena prestasinya sendiri, bukan karena keturunan. Ada juga yang assigned status ya. Jadi struktur sosial yang lahir karena statusnya itu merupakan penghargaan ya, diberi gelar bangsawan gitu ya, diberi gelar pahlawan, misalnya siapa, Bung Karno, Sumitro, Bapak Soeharto, itu diberi gelar sebagai misalnya pahlawan atau apa ya, Bung Hatta atau Nasir dan sebagainya. Itu yang merupakan dia naik kelasnya, membentuk struktur sosialnya karena jasa-jasa yang diperoleh ya. Jadi itu. Nah, kalau kita mengetahui dari struktur sosial yang kemudian membentuk sistem sosial ini, kita bisa melihat semua struktur sosial itu ada di dalam keluarga ya. Paling gampang di keluarga kita tuh ada kepala keluarga, ada ibu rumah tangga, ada anak, ada kakek, ada nenek ya, ada keponakan. Itu membentuk struktur sosial yang mengatur status dan peran dan individunya serta membentuk sebuah sistem.
Lalu di sekolahan, di kampus ada rektor ya, ada mahasiswa, ada dosen, ada juga di sekolah ada kepala sekolah, wakil kepala, guru, murid. Itu ada struktur sosialnya sendiri yang berbeda dengan di keluarga. Lalu di masyarakat desa ya, masyarakat desa atau masyarakat kota. Masyarakat kota itu tidak begitu kuat ya struktur sosial. Masyarakat desa yang kuat ya, lurah, dukuh, RT, nanti sampai ke mas warga, itu warga RT itu ya, kuat itu ya. Lalu kemudian masyarakat desa ini kuat sekali masyarakat desa karena dia bersendi pada adat dan kebudayaannya itu ya. Lalu perusahaan, di perusahaan juga ada struktur sosialnya yang sangat kuat, manajer ya, direktur, karyawan ini mengatur hubungan-hubungan sosial mereka, membentuk sistem sosial di mana status manajer, direktur dan karyawan ini memiliki peran yang berbeda-beda yang membentuk sebuah sistem sosial yang secara sosiologis membentuk tatanan sosial atau struktur sosial. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, kalau kita pelajari dari pemahaman kita tentang konsep-konsep struktur sosial di masyarakat dengan pendekatan antropologi maupun pendekatan sosiologi. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan nanti didiskusikan kalau ada kesempatan kita diskusi yang lainnya, atau bisa jabarasi dan kita saring-saring ide di dalam perkuliahan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum